Halo guys, gue Irgi Palevi. Di video ini gue pengen ngejelasin nih sedikit tentang corona atau COVID-19. Mulai dari sumber corona sampai dengan pencegahannya. Tentunya yang akan gue jelasin di video ini bukan asal persepsi gue aja. Semua yang gue jelasin ini semua dari sumber yang valid. Yang pertama adalah sumber corona. Pada tahun 2019, pemerintah Cina memberitahukan bahwa mereka baru saja berhadapan dengan jenis virus baru yang menyerang paru-paru. Pada saat ini pemerintah Cina masih menganggap virus ini sebagai wabah yang masih bisa ditangani oleh pemerintah Cina. Lalu pada Desember 2019, virus ini kembali menyerang dengan mutasi yang terbaru dan mulai menyebar ke negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Virus ini bernama New COVID-19. Pemerintah Cina memberitahukan bahwa sumber pertama dari wabah ini berasal dari sebuah pasar hewan di Cina yang ada di kota Wuhan. Pemerintah Cina langsung menutup pasar hewan tersebut dan melakukan lockdown di kota Wuhan agar virus tersebut tidak tersebar ke kota-kota lain, apalagi ke negara-negara lain. Salah satu sumber yang diberikan adalah virus COVID-19 berasal dari hewan yang diperjualbelikan di pasar hewan tersebut. Hewan yang diperjualbelikan di pasar ini kebetulan kondisinya masih hidup dan disembelih ketika ingin dibeli. Salah satu teori kenapa virus ini bisa tersebar adalah karena hewan yang disimpan di pasar hewan ini tidak higienis. Beberapa contoh skenario-nya adalah kandang hewan yang diperjualbelikan itu saling menumpuk satu sama lain. Misalnya, kelelawar itu ada di bagian atas, di bawahnya ada ayam, dan di bawahnya lagi misalnya ada kelinci. Bisa jadi kelelawar yang ada di atas itu pup, terus mengeluarkan air liur, keringet, terus turun ke bawah ke kandang ayam, terus juga turun lagi ke kandang kelinci. Dan dari sinilah virus ini bermutasi menjadi virus COVID-19. Di situ virus ini masih ada di hewan dan penyebarannya terjadi saat pemotongan hewan-hewan tersebut. Dan si pemotong tersebut berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya seperti pejabat tangan. Yang kedua adalah apa yang akan terjadi ketika kita sudah terinfeksi virus corona. Singkat cerita, virus ini akan masuk melewati mata, hidung, atau mulut dan virus ini akan berjalan terus sampai ke paru-paru. Pas sampai paru-paru, virus ini akan menyuntikkan dirinya ke sel yang sehat yang ada di paru-paru. Dan sel-sel sehat ini akan mereplikasi dan mereplika virus corona. Begitu sekiranya udah banyak nih virus corona yang ada di dalam paru-paru, sel akan meledak dan melepaskan makin banyak virus corona. Dari sini virus corona yang baru aja lahir itu mulai menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Sel imun tubuh ini itu memanggil sel imun tubuh lainnya. Alhasil virus corona dan sel imun tubuh itu berkumpul di satu tempat yang sama dengan jumlah yang banyak. Di sini sel imun yang baik itu berusaha untuk membasmi virus corona. Kebanyakan kasus adalah ini sel imun tubuh berhasil membunuh virus corona, sehingga virus corona ini pun menghilang. Bisa dibilang sel imun tubuh ini menang terhadap virus corona, dan dari sinilah kondisi pasien mulai membaik. Tapi di beberapa kasus, virus corona ini menang, sehingga pasien semakin banyak terinfeksi virus corona, dan kondisi pasien itu menjadi buruk. Jika sekiranya tubuh sudah terkena virus corona ini, biasanya tubuh mengeluarkan gejala seperti batuk, demam, flu, dan merasa mudah lelah. Ketiga, cara pencegahan corona. WHO atau World Health Organization sudah menyarankan cara-cara mencegah virus corona. Di antaranya, 1. Cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir. 2. Jaga kontak fisik atau physical distancing. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Oke guys, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat dan semoga juga kalian terhindar dari virus ini. Ingat, tetap di rumah aja untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Sekian, terima kasih.